Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Ridwan Mu'arif dari kelas 3 HPIB dengan NIM 23213171. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fikih munakahat berjudul konsep hukum seputar nikah dan perkawinan. Kita akan membahas pengertian, hukum, tujuan, anjuran, dan larangan mengebiri. Pengertian nikah. Secara etimologi, perkawinan dalam bahasa Arab yaitu nikah atau zawaj mengandung dua arti. Secara hakikat berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin. Dalam hukum Islam, yang dimaksud perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Pengertian menurut undang-undang juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bersama dengan. Kemudian yang kedua yaitu hukum nikah. Hukum nikah memiliki hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib. Hukum wajib pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan tidak dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Kemudian hukum sunnah atau mustahab, yaitu pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika ia tidak melaksanakan pernikahan, tidak dikhawatirkan terjerumus ke perbuatan zina. Kemudian ada makruh. Makruh pernikahan dihukumi makruh apabila yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, ia juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan berbuat zina. Kemudian ada mubah. Mubah dikategorikan mubah apabila orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, dan apabila melakukan tidak mentelantarkan istri dan keluarganya. Kemudian ada haram. Dikatakan haram bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak dapat atau tidak mampu memberi nafkah kepada istri baik lahir maupun batin. Kemudian tujuan nikah. Menurut Hasbi As-Siddiqi mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut. 1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia. Kemudian memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Kemudian menciptakan kesenangan dan ketenangan di dalam diri masing-masing baik suami maupun istri. Kemudian menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal. Kemudian ke anjuran nikah. Anjuran nikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para rasul dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min
qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah wa kulli ajalin kitabun, yang berarti dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Kemudian adapun hadis yang menganjurkan untuk menikah. Menurut hadis dari Ibnu Malik, menikah merupakan bentuk ketaatan seorang muslim dalam bentuk ibadah untuk menyempurnakan separuh agamanya. Isi dari hadis tersebut yaitu barang siapa yang telah dianugerahi istri salehah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya dalam menyempurnakan agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain. Kemudian larangan mengebiri. Kebiri adalah tindakan untuk menghilangkan fungsi testis pada pria ataupun ovarium pada wanita sehingga menjadi mandul dan kehilangan libido. Kebiri dapat dilakukan pada manusia dan hewan baik dengan cara pembedahan, suntik, atau bahan kimia. Kebiri dilakukan sebagai hukuman yang diberikan pemerintah kepada pelaku kejahatan. Menurut para ulama, dalam beberapa kitab menyatakan bahwa kebiri bagi siapa saja termasuk pelaku kejahatan, hukumnya adalah haram. Kesepakatan ulama-ulama disampaikan oleh Imam Ibnu Abdibar, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Badruddin al-Ain, Imam al-Qurtubi, dan Imam Sya'na'ani berpendapat bahwa ulama sepakat kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh. Hadis yang mendasari kebiri yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 4615 yang berbunyi dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mengikutkan istri-istri kami. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, melarang kami untuk melakukannya. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.